sukar saya untuk untuk meletakkan di dalam pengetahuan dan pengalaman hidup saya, aku loh sing ngalah karo Rasulullah iku gak ono sak ujunge apa gitu diriji apa kira jenenge jendek yang tidak sesel pun dibanding badan Rasulullah. Itu saya aja enggak bisa kok. Sebab kalau saya kawin lagi itu urusannya nanti saya bersimulasi sampai 100 tahun. Engko nek duwe anak njur aku susu ora ono, anakku sing iki musuhan ora karo anakku sing iki. Engko sing siji dadi gubernur, calon presiden, ya. Terus musuhan karo adine sing dari ibu lain. Sampai musuhan pilkada, sampai musuhan royokan pesantren. Itu baru 2. Terus melakukan banyak kesalahan, akhirnya ditanting. Gue harap mlebu penjara apa dukung aku. Akhirnya milih dukung gue, makanya langsung sejam kemudian bikin pernyataan. Begitu. Ini presiden kita ini punya kesabaran seperti Nabi Ayub dan seterusnya. Itu ya. Jadi teman sekalian, saya tidak berani membayangkan itu karena lho iki kan duwe anak. Terus anakku sok-sok piye? Wong anakku sing suka bojo siji wae, aku iki simulasi lho nganti sok-sok. Jangan sampai nanti dia umur sekian terjadi ini, saya harus siapkan sejak sekarang semuanya. Meskipun anak saya tidak banyak, saya siapkan sampai endingnya, sampai terusnya, regenerasi, bahkan sampai 3 generasi saya pikirkan. Sehingga sibuk berpikir itu saja tidak memungkinkan saya, libido saya bangkit. Jadi saya memilih esposo wae. Seindah-indah makan masih lebih indah puasa. Kalau saya begitu, akhirnya tenangan puasa ini nikmatnya luar biasa. Gitu. Tidak itu lebih indah daripada iya. Iyanya cuma satu, yaitu Allah. Tidaknya bermiliar-miliar, tidak. Iyanya cuma Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tarik garis ke Rasulullah, lah yo bojo songo kan sing manak. Sing bayi kok meng siji iki lho. Ini memang takdir Allah atau gimana? Kan mestinya deng tridil kayak. Anak tridil kayak banget kayak toh. Ini kok mayoritas kok tidak subur kan gitu. Ini kan juga, wah ini apa termasuk mukjizat apa ya? Mongko cacah iranya Jawa meteng ya. Gitu loh. Iki John wis kawin malah rameteng-meteng, baru Rasulullah tidak kasih anak laki-laki lagi sama Allah. Ini memang bagian dari polisinya Allah atau bagaimana? Itu. Prabu Brawijaya kelima saja, yang terakhir itu punya anak 117. Ada yang jadi Ki Ageng Mangir, jadi Ki Ageng Gunung Kidul, Ki Ageng Kebumen, Ki Ageng Purworejo, dibagi ke seluruh Indonesia oleh Sunan Kalijogo. Syekh Belabelu, Syekh Jumadil Kubro, semua itu anaknya Brawijaya. Dari istri yang saya tidak tahu jumlahnya, tapi pokoknya anaknya 117. Lah bayangin kalau saya punya anak lebih dari sekarang ini. Yang sekarang aja saya tidak bisa didik kok. Cuman 4 orang ini sing sulung ku yo ngono. Rumangsane dhek selalu mengeluh, penak po dadi anake bapak. Rumangsamu enak po dadi bapak ya anak. Gitu. Nah dia punya adik gawat lagi, perempuan tidak bisa diatur, tidak pernah mendengarkan satu kalimat lengkap dari saya. Coba. Saya baru ngomong 2 kata langsung dipotong. Udah nggak usah ngomong, aku udah tahu. Wah, piye gitu. Ya, tidak pernah dipuji, tidak mau di ora gelem pokoknya. Pokoknya dia punya proyek sendiri dalam hidupnya dengan Allah. Udah. Wes aku rutenya kemana aku ya enggak tahu. Lah bayangin kalau saya punya anak sampai 20 misalnya. Saya harus nyari satu ini hilirnya di mana? Ini hulunya kok begini? Kok dia menempuh ini akan jadi apa kan sekarang gitu. Nek kue seneng teknik sesuk jadi insinyur, kue seneng opo dadi opo kan gitu. Lah kalau anak kita banyak kan sibuk kita. Gitu. Nah jadi saya tidak bisa membayangkan dengan pola hidup bagaimana Rasulullah punya begitu banyak istri. Teknis saja nggak bisa membayangkan. Oh jadi istrinya itu di rumah masing-masing kan gitu.
Terus Rasulullah menghidupi enggak? Siapa yang memberi makan istri-istrinya? Siapa? Uang amil. Apa? Loh, kalau Rasulullah tidak menghidupi istri-istrinya, terus bagaimana menjadi contoh teladan bagi kita semua? Engko kowe niru. Kowe glundang-glunur yang bujik sunah Rasul. SPY coba. Jadi mending saya mengambil pilihan begini. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi saya tidak akan mengurangi kekaguman saya, cinta saya, ketakjuban saya tentang Rasulullah yang saya yakini, yang saya tahu. Karena toh saya tidak mungkin tahu persis beliau. Ya apa caranya ngerti? Tinggi badannya berapa kamu tidak tahu kok. Kok takon sing kualitatif. Bagaimana kita tahu? Rambutnya Rasulullah itu panjangnya seberapa, nggak ada yang pernah ngukur. Belum ada meteran, gitu. SBY coba. Jadi daripada saya mengandalkan pengetahuan tentang kebenaran, mending saya berada di darul cinta dan keyakinan dan ketakjuban saya kepada beliau. Begitu. Nah, gitu Pak Muzamil. Bahwa ternyata memang benar begitu atau tidak benar begitu, ya saya ini kan agak agak berbagi sama Allah itu. Saya tidak berani ngerebut. Saya kira itu bagian dari indallah, tidak bisa saya verifikasi kalau saya. Gimana wong peristiwa tadi pagi masuk koran siang sudah distorsi kok. Lagu ini 14 abad, bagaimana enggak distorsi? Distorsinya berapa persen? Tadi saya ngomong-ngomong sama ada tamu-tamu tadi. Berita di koran itu distorsinya berapa persen? Ya 50% minimum memenuhi. Loh, kalau 14 abad tentang Rasulullah distorsinya berapa? Wah, ya 5 kali 50 kali beratus-ratus% kan, beribu-ribu persen kalau disebut apa namanya kuantitasnya gitu. Nah, jadi teman sekalian, saya tidak harus tahu. Pokoknya menurut akal sehat saya dan nurani saya, kalau Allah mengutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka mesti begini. Kalau tidak seperti itu, bukan rahmatan lil alamin. Saya begitu aja. Faktanya apa? Faktanya fakta apa? Kamu nggak tahu, saya juga nggak tahu kok. Tapi pasti Tuhan seperti itu. Kalau enggak mungkin. Berarti bukan Tuhan yang bikin, kan begitu. Pasti seperti itu. Ya, saya hidupnya begitu. Emang apa yang Anda yakini benar apa? Ojo meneh Kanjeng Nabi ku Jokowi ku ya ora mudeng. Bung Karno kamu yang enggak tahu, Tan Malaka kamu juga enggak ngerti gitu. Syahrir itu hebatnya apa kamu enggak ngerti. Yusuf Muda Dalam tahu krungu kowe? Musa ngerti sok-sok dia. Kan kita lebih banyak enggak tahu daripada, jadi jangan mengandalkan kebenaran. Jadi jangan sok mengekspresikan kebenaran yang seolah-olah itu benar-benar sungguh-sungguh benar dan kamu yakini. Tidak. Yang menjadi pertimbangan utama adalah tadabbur, Mas. Pokoknya efeknya harus merupakan kemaslahatan bersama. Sebenar apapun dia kamu ketahui atau kamu yakini, jangan diungkapkan kalau tidak menjadi kemaslahatan bersama, kan begitu. Kecuali ada orang yang mendistorsikan kita. Nah, itu bukan kesalahan kita, kan begitu. Tapi kan niat kita betul-betul tadabbur, bener tadabbur. Tafsir boleh asal taat kepada tadabbur, kan begitu. Nah, jadi Pak Muzamil mohon izin, saya tidak bisa bayangin Rasulullah punya istri banyak. Tidak bisa bayangin. Dan apalagi istri banyak kok tidak jelas tempatnya, nggak jelas ngerjainnya kapan, gitu. Gitu ya, apa sampai 40 kali laki-laki. Wah, bayangin lah, kok cuma 9 kalau 40 kali. Kekuatannya Rasulullah sebagai laki-laki 40 kali lipat tuh. 40 dari Rasul itu 40 kali lebih kuat daripada setiap laki-laki gitu. Anak ngono kok ora sepetang puluh hisan bojone. Supaya pas tuh. Daripada berlebihan kok nyabun. Sing guyu berarti biasa. Sing orang guyu wis biasane. Sehingga dia apal untuk tidak tertawa, biasa aja. Jadi Pak Muzamil, saya kira saya tidak sedang mengadu domba Anda berdua untuk menentukan kebenarannya yang mana. Saya cuma ingin mengatakan Anda harus punya sikap dalam hidup Anda. Karena yang terpenting itu adalah
iman Anda, keyakinan Anda, cinta Anda, dan tidak berhentinya perjuangan Anda di dalam keyakinan itu. Asal ujungnya adalah tauhid ilallah. Kan gitu. Salah-salahnya saya kira kok enggak masalah gitu. Oh, itu banyak sekali contohnya. Nyun sewu ya Om Jamil. Kayak tadi kan, loh, masa Quran hanya bisa diakses oleh orang yang menguasai bahasa Arab. Lah terus gunanya Quran apa? Wong dia hudan lil muttaqin. Hudan itu memang harus pakai kata. Apa Allah memberi petunjuk itu hanya melalui kitab? Saya kira kita harus belajar fisika, belajar biologi, belajar urat saraf, belajar macam-macam psikologi, bahwa wong dimaihan aja Mas, yang menyimpan memori dari ilmu atau apapun yang kita tangkap kan bukan hanya otakmu, bukan hanya akalmu. Karena kita sudah tahu bahwa Sabrang juga sudah melegitimasi sebagai ahli ya, ahli kubur ya. Sing saben malam Jumat bali nang omahe to. Saben malam Jumat ahli kubur bali nang omahe. Arep melu gaple. Kemarin dimarahi sama orang itu. Dimarahi sama orang di mana itu? Gresik apa di mana itu? Marah. Memang bener tuh, roh itu pulang setiap malam Jumat. Bojone karo nesu wae. Ayo Paranono, cegaten ngono aku to. Aku nek diurusi wong edan to. Aku sak kuburan ki kowe kudu nyegat wong pira kowe ya to. Kowe sing ditakoki sing ora-ora kowe iki wajan. Urusan pertanian kamu ndak tanya, ya to. Tanah sudah kena narkoba kamu ndak tanya. Ya to, kapitalisme pupuk kamu ndak tanya, sing ditanya itu apa betul ahli kubur pulang hari Jumat. Daripada kamu jawab tak jawab terus kamu juga tidak yakin, mending setiap malam Jumat kamu ke kuburan. Begitu orang sing arep ayo itu nyenengke ya Islam ya, nyenengke ya, semua indah ya, belum aja wis pindah, wah wis. Loh kok ora no? Mergo ora ana akhirnya nonggo gitu. Menengke. Jadi begitu banyak hal dalam Al-Quran, dalam Islam itu yang sebenarnya kita betul-betul dibutakan oleh kantor berita itu. Kita menjadi tidak meneruskan terobohan-terobohan dan kepekaan kita karena sudah dipatok seperti itu. Seperti anak-anak kecil yang bermain di pantai karena dikhawatirkan akan tenggelam kalau dia terlalu jauh ke dalam, ke jauh pantai. Akhirnya oleh para ulama dipageri, wes orang untuk dolanan runo, sing untuk ulama tok kan begitu. Akhirnya anak-anak tidak pernah bermain air di pantai, akhirnya tidak punya pengalaman dialektika antara pantai dengan daratan kan gitu. Akhirnya anak-anak Islam tidak ada yang dewasa. Akhirnya tidak ingat tentang kedewasaan. Akhirnya tidak ingat bahwa tidak ada loh pengajian yang sadar untuk mendewasakan umatnya. Hampir tidak ada loh. Tidak ada juga pembelajaran di kampus yang ngomong tentang kedewasaan. Dan tidak ada yang ngomong mengenai manusia. Nah di Ma'iyah ini kan kita ini ele-ele kan dandan-dandan kamanungsan. Ya kita coba dandanin orangnya, karena yang tak diurus itu orangnya, manusianya gitu. Nah jadi Pak Muzamil terakhir sekali gini, Hudalil Mutakin itu salah satunya adalah melalui teks yang kemudian dimushafkan atau dirumuskan zaman Sayyidina Utsman. Terus orang menyangka itulah Al-Quran, padahal Al-Quran hanya alat untuk menyampaikan Al-Quran. Qurannya kan dia software Mas. Jadi sama dengan penyair, puisi itu bukan yang kamu tulis itu, puisi itu ada di dalam dirimu, kamu mengekspresikannya melalui kata, kalau pelukis melalui warna dan garis-garis kan gitu. Nah kita di sini kemudian karena terdidik oleh kantor berita itu sejak meninggalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, akhirnya kita menganggap bahwa Islam itu adalah, kalau istilah kita ya gedok, bukan telanya kan gitu. Nah, mari kita sekarang waspada terhadap
seberapa banyak kita menggedokkan Islam, kan gitu kan? Oh ini gedok itu telo ya, kudune awake goleki telone kan gitu. Bahkan sekarang ini kalau ngomong bukan yang literer ya, kalau ngomong sikap itu setiap golongan sudah menjadi agama. Ngomong sikapnya loh, ngomong budayanya loh ya. Meskipun secara literal mereka tidak bilang itu agama, meskipun juga sudah ada yang ngomong itu agama. Jadi golonganku ini adalah yang masuk surga. Kalau ada selain golonganku yang masuk surga, dia harus minta tolong dulu kepada golonganku. Ngono ya, ngono arek-arek. Terus mari ngono malaikat Ridwan kepeksa WA-WA-an karo malaikat Malik. Lek iki ana wong ngomong ngene iki lek. Hanya menggakkan Mas Ridwan. Wah, kok ana pengurus warga neraka ning dunya iki kan. Jangan-jangan Allah perintah langsung. Ndase merontos apa ya ora mungkin, Allah orang lewat awake dhewe ora mungkin wong kayak Quran lewat Mas Jibril loh. Gitu kan. Kan senior, Mas. Tuh, tolong jangan marah ya Mas kalau saya pakai bahasa manusia. Karena kita tidak punya bahasa lain, karena tidak punya arep ngomong piye sing cocok piye coba, misalnya menurut Baginda ya tetep aja Pak bahasamu, Baginda Jibril sama juga Paduka Muhammad ya sama ya coy bahasamu gitu loh, malah kurang akrab toh. Paduka kan ngono banget, anek Rasulullah diceluk Paduka buat tuh banget ya nek ngono malah apa kan ya dia malah beta nih, why not ya toh, why not. Loh jangan lupa ya, Masito di Jawa disebut Siti Masito, Aisyah Siti Aisyah, Siti Zahra, Siti Khadijah, ditambahin Siti, dan itu membuat manggon sakinah yang namanya Khadijah itu di dalam hati orang Jawa karena ditambahin Siti, karena Siti itu tempat untuk berbaring. Nah kata Siti itu bahasa Jawa gitu loh. Kayak nek kui menunggu syariat dan harus tertib, kui kan sosok kan apa jenenge database kan rano kok Siti kabeh rano. Jadi malaikat online-nya ini loh ini apa nih kok ada Siti ini. Jadi tolonglah yang disebut syar'i itu nggak kayak gitu sebenarnya gitu loh. Ini gara-gara kantor berita Islam jadi susah banget, angel banget gitu ya, sampai Totok tidak pernah ngaku agamanya apa selama 35 tahun bersama saya di Batang Puluhan lah wes. Dan saya tidak pernah nanya kowe iso kowe ngono kuwi 35 tahun ngurusi sembarang gedung ombo nipah, udah ngurusin segala macam kasus masyarakat tanpa saya pernah bertanya apa agamanya, karena saya takut dia tersinggung. Dan Totok juga takut ngaku Islam kepada saya daripada kok orang sembahyang tok lah susah deh, mending ora ngaku wae ya kan. Mulanya takjak umroh supaya dia punya saldo. Saya punya cerita tentang agamanya Pak Toto. Iya. Saya kan ditipu oleh teman-teman Ki Kanjeng gitu ya. Jadi teman-teman Ki Kanjeng bilang kalau Pak Toto ini komunis gitu ya. Pak Toto itu komunis gitu ya. Nah waktu itu Pak Toto kan sakit di rumah sakit di Bethesda Stroke kan. Saya datang ke Pak Toto. Nah karena katanya teman-teman Pak Toto komunis, saya tidak mendoakan Pak Toto, hanya diam saja. Saya gini, pokoknya hanya ngobrol-ngobrol saja, pokoknya Pak Toto gini. Karena wah ini kalau komunis betulan, saya doakan kan percaya sama Tuhan nanti. Pak Toto ini nggak percaya sama Tuhan, ya sudah nggak usah didoakan saja. Maaf Pak Toto, saya waktu itu betul-betul mendoakan kan, tapi kan sembuh. Ya padahal faktanya Mas, se-alim-alim Pak Muzamil, sedalam-dalam istilahnya Pak Muzamil, dia tidak pernah sa'i 14 kali. Ya 7 kali lah ya, Mas Toto 14 kali ya.
piye coba. Nanti sudah ke-12 itu mungkin ya. Aduh kok suwe ya. Lah piye ngono? Kudune kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus potong. Ini enggak? 1, 2, 3, 4. Tadi aku bayangin jen-jen do teko guyu. Wong piye iki? Betul sekali. Nah, tapi akhirnya Allah memberi kemurahan. Iya, dia niatnya baik dan memberi. Aku diberi bonus oleh Toto, maka aku akan beri bonus ampunan kepada dia. Nah, kira-kira ya aku husnudzon dan apa toh? Husnudzon loh, saya ngomong itu husnudzon bukan saya menyimpulkan. Kalau kesimpulan tidak ada di dunia ini, tidak ada kebenaran. Al-haqqu mir rabbika tok. Kita tuh pokoknya berbuat baik, sama-sama nggak tahu sebenarnya. Anda tuh kan tidak tahu Kiai Muzammil. Aku tahu yang Anda tidak tahu, dan aku diam aja. Ya lah. Hidup itu nggak harus semua transparan. Mudah, transparan. Ya lah mas, transparan benar ya mudah toh. Nggak bisa dong. Ya ada yang transparan, ada yang tidak. Semua ada ukurannya masing-masing. Ada yang kita katakan, ada yang tidak kita katakan, ada yang ditutupi, ada yang kita buka, kan gitu. Dan kita harus pelajari kenapa yang ini harus ditutupi, kenapa yang ini tidak boleh tahu. Bukan hanya sebaiknya, tapi tidak boleh tahu. Ada sesuatu yang Anda dilarang tahu. Misalnya badannya istri tetangga. Gitu. Dan banyak sekali, enggak usah. Ya enggak usah istri. Masing-masing Anda kan tidak pernah melihat barang satu sama lain. Ya. Kecoba ada screening sudah sunat atau tidak di depan masjid. Masjid ini hanya untuk yang sudah khitan. Nah, karena ini hukum, maka harus ada perangkatnya, dibikin satu ruangan untuk yang masuk masjid screening dulu. Verifikasi sudah sunat atau belum. Nah, karena Jumatannya sudah komat, masih ratusan orang. Nah, kalau masuk ruangan kan suwe tuh akhirnya lihat sampun. Buka sarung. Itu kalau pakai sarung, kalau pakai jin dikeluarin. Sampun toh. Ya Allah, makanya hidup itu nomor satu adalah pengetahuan mengenai ukuran. Gitu. Iya. Seneng aku. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah karena engkau bahagiakan anak-anakku semua, ya. Mudah-mudahan ringan hidupnya. Berat pun terasa ringan. Kan gitu ya. Gitu ya. Lah kan berat kan kudu ono. Ning abot kuwi iso krasa. Enteng gak iso to? Gitu. Bojo elek ya krasa. Apa sebabnya kok bojomu ayu mergo sing liyane dudu bojomu? Kan alasannya ngono membabi buta ngono wae. Kok repot rasa analisis, rasa parameter. Pokoknya bojoku ayu arep ngopo? Tonyo wae kowe ya. Itu aja. Anek lho kan tonggomu kan bojone ayu, ora kaya rayu, soalnya dudu bojoku. Ngono wae. Boleh enggak gitu itu? Ya ngono kuwi ora aja ruwet-ruwet sing enteng-enteng wae. Jane ya mrongo sing sebedan kok ayu dhewe. Seneng aku. Urip aja dingel-ngel to ya. Ayo dan mari kita melonggarkan orang lain, beri kelonggaran kepada orang lain sebagaimana kebiasaan Allah dan Rasulullah. Kemarin di mana? Yang Iqra itu di mana, Mas Muhyi Anjing? Saya tanyakan, coba fenomena lain selain Iqra apa? Isma, undur, apalagi? Soal 3, kenapa Allah nyuruhnya Iqra untuk ayat pertama? Kenapa kok tidak Isma? Kenapa tidak undur? Kenapa tidak apa kalau rasakan? Usur apa? Enggak, rasakan bahasa Arabnya. Tuh. Nah, kenapa tidak? Kenapa kok Iqra? Padahal kalau lihat fakta kehidupan, tunarungu itu lebih berat daripada tunanetra. Betul enggak? Kok Anda tidak disuruh Isma? Soalnya gue naik Isma, gue ora kabotan dengan gue, kita diberi kemurahan dengan Iqra itu tok. Ya.
Iqra itu lebih longgar, lebih meringankan kita. Makanya kalau isma mati kamu, sama dengan solu kama usolli, mati kita. Makanya Rasulullah sangat meringankan di bidang apa saja. Maka teman-teman sekalian jangan mempersulit siapapun, jangan menciptakan kesulitan kepada siapapun. Ayo kita ringankan, meskipun tidak lantas gampang-gampang ke. Gampang ke tidak sama dengan gampang apa? Ya, kan ada yang gampang ke gitu ya. Tapi maksud saya itu menciptakan sesuatu itu ya yuridu bikumul yusra. Allah itu menghendaki mudah bagi kamu. Ojo dipersulit. Kalau kita mempersulit itu Tuhan agak nolongso. Tujuannya aku, Gusti Allah. Bayangin aku dudu aku, Tuhane. Gusti tak jantur kowe kan. Tujuannya aku gitu. Allah itu tiap hari gitu ngerundel. Tujuannya aku Gusti Allah. Ini orang tak sikat ya kabeh. Gitu. Ya Allah ya ndak ngomong gitu, aku bayanganku ya itu ya. Ayo bayanganku kan yang bayanganku kan Allahnya sendiri kan laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tamkina ya apa, tamkina ya sapa, tamkina ya ngopo, pokoknya segala sesuatu yang kita bayangkan tentang Allah itu tidak seperti itu. Maka kita hanya bisa merumuskan bayangannya. Jenenge wayang. Kayak Puntadewa kayak wayang, Puntadewa dudu Puntadewa. Makanya Anda orang Jawa Maya, saya sama Sabrang dan teman-teman pendidikan sudah menyiapkan naskah teater yang kita pentaskan, mudah-mudahan nanti tanggal 4, 5, 6 atau 45 atau 56 di Taman Budaya yang berjudul Sengkuni 2019. Tepuk tangan Anda ini tanda bahwa Anda sedang salah paham. Mesti do salah paham gue. Wes gue tak apusi gue. Gue pokoknya begitu Anda nonton itu selesai, gitu toh. Gitu toh. Gitu. Anda pikir saya ikut dalam konstelasi Indonesia ya ora nedan apa. Indonesia ini kelambi cekak gua kan suwek-suwek. Dan begitu. Jadi saya tidak akan ngurusi Indonesia, saya menyayangi Indonesia, mencintai Indonesia. Saya tidak sedang mengurusi konstelasinya. Saya membantu manusianya, saya menolong manusianya, saya mencintai manusianya, ya. Tapi saya tidak mengurusi perpresnya, gitu ya. Itu pun saya hitung siapa yang saya terima, siapa yang tidak saya terima. Beliau ini sudah 2 tahun minta ketemu saya dan baru tadi sore tercapai gitu. Dan seterusnya teruskan. Jadi gitu ya. Jadi ayo kita uripmu dadi enteng ngono ya. Ngono ya. Amin ya rabbal alamin. Pak Muzamil, ada sisa enggak soal Rasulullah tadi? Ya itulah cara beliau memperlonggar orang gitu ya. Akhirnya kan apa ya, luar biasa kan. Jadi apa yang saya sampaikan dengan referensi yang saya punya, dengan apa yang disampaikan oleh Senior Somad, beliau mencoba mencari jalan tengah yang akhirnya melonggarkan kita semua. Jadi bahwa bukan kepada itunya ya, bukan kepada Rasulullah itu apakah poligami atau monogaminya, tetapi beliau mengajak kita ayo mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi dan kebaikannya itu yang lebih penting. Dan saya kira itu memang selalu cara beliau. Kalau berpikiran sama dengan mainstream itu bukan beliau gitu ya. Dan ini cukup melonggarkan ya. Yang mau poligami ya beliau tidak larang, yang tidak itu tidak dilarang, ya monggo. Yang penting outputnya adalah kesolehan. Nah kan begitu akhirnya. Ini luar biasa ini. Oke. Nah, jadi beliau memang keluar dari perdebatan itu, kan gitu, keluar dari situ, gitu ya. Dan ini maka orang banyak mana Mas yang tadi nulis di Instagram ada. Nah iya, sampean belum paham beliau, gitu ya. Loh kalau beliau suruh sama dengan orang lain, ya bukan beliau. Beliau nih orang, coba amati orang yang tidak pernah sama dengan mainstream. Gitu ya. Maka kalau sampai mengukur beliau dengan baju Pak Said, ya keliru. Mengukur beliau dengan Pak Ma'ruf Amin, ya keliru. Ini gak bisa diukur dengan ukuran-ukuran itu. Bahwa unsur Pak Said ada pada beliau, iya. Sewaktu-waktu. Unsur Pak Ma'ruf Amin ada pada beliau sewaktu-waktu. Tapi beliau siksa. Gitu ya. Nah iya. Maka kalau kenapa Cak Nun kok ngono ya wong lain
lah lione ngono. Ya itulah beliau. Orang sampai terkecoh-kecoh kemarin di apa ya? Kan nggak ada orang yang memasukkan beliau sebagai kiai. Ya apa enggak? Kecuali saya. Kalau saya mengkiaikan beliau gitu loh ya. Ya. Sampai Mas itu nggak mungkin nyebut Kiai Haji M. Hainun Najib kan? Ya karena beliau ini, lu cuman ukurannya kalau kiai begini-begini. Lah beliau ini pakai ukuran sendiri kok. Beliau itu ukurannya bukan pakai ukuran lain untuk mengukur beliau itu keliru. Beliau ini ukuran. Saya tak jadikan ukuran sekarang. Kiai itu kudu-kudu ini. Nah itu loh ya. Nah itu loh. Nah iya. Bukan mengukur beliau dengan ukuran apa? Kiai. Maka orang kejelek itu bukan kiai kan begitu jadinya. Sampai Ulil Absor kemarin pada saat ulang tahun Gus Mus itu keliru. Dia memandang. Dia pakai ukuran lain. Ulil Absor dengan mantapnya. Saya itu hanya karena tidak dapat tertera dalam undangan. Kalau tertera saya tak maju ke panggung. Karena tidak tertera ya saya kan punya martabat gitu ya. Meskipun saya ada di situ. Ulil Absar dengan mantapnya menyatakan bahwa Indonesia alhamdulillah punya 2 tokoh gitu ya. Yang itu sulit akan mencari penggantinya. Wali kutub katanya Ulil Absar, yaitu Ki Haji Mustafa Bisri dan Ki Haji Maimun Zubair. Nah, loh beliau itu 1 kutub. Bukan 2 kutub. Ya apa enggak? Gus Mus sama Mbah Maimun itu 1 kutub. Kok bilang 2 kutub piye? Yang kutub yang lainnya ya ini. Nah itu loh ya. Nah, saya kaget kok Ulil kok rodok gitu kan. Nah ya. Nah ya kan? Ya apa enggak? Lihat di videonya itu, di rekamannya, cari videonya. Ulil Absar bilang begitu, ya kan? Ya apa enggak? Kurang luas Ulil pengalamannya. Kurang luas kacamatanya, cakrawalanya. Gitu ya. Hah? Kurang gaul. Nah, gitu ya. Kurang ngopi. Nah, ya kok menyebut siapa Mbah Maimun sama Gus Mus sebagai 2 kutub, bukan 2 kutub, itu 1 kutub, Mas. Gitu ya. Hidup itu perlu begitu. Jangan sampai karena kagum kepada Said Agil, orang kudu kayak Said Agil semua ya. Kacamata kuda namanya. Gitu ya. Kita harus pakai kacamata yang sebenarnya. Kacamatanya manusia, jangan pakai kacamata kuda. Dan ini beliau. Maka kenapa teman-teman Ma'iyah cerdas ya, karena menemukan alhamdulillah. Saya juga semakin cerdas sejak nah iya. Loh kalau saya tidak berteman beliau, paling saya mengeluarkan fatwa seperti Basul Masail yang pengganti saya yang mengharamkan ALC itu ya. Itu ya. Loh ya kan? Itu kan pengganti saya, gitu ya. Maka saya kan sudah gak mau lagi, gitu ya. Gitu ya. Itu pengganti saya dulu, bendahara saya itu, gitu ya. Sekarang Basul Masail, padahal mestinya minta nasihat saya dulu mestinya, gitu ya. Wong saya seniornya kok. Nah, ya. Itu kan kehilangan konteks ya. Jadi orang ini gini loh, orang tuh boleh beda pendapat, boleh apa, ayo bicarakan dengan baik-baik, dan pembicaraan itu harus dibuka. Keran diskusi, keran dialog itu harus dibuka. Jangan kita kalau ada orang tidak sependapat dengan kita hakimi, jangan. Haram. Jangan seperti itu, bukan keulamaan namanya.